Hai, kembali lagi bersama saya Maratus Sarifa. Nah, seperti pada tutorial sebelumnya, kita masih berada nih di tutorial AutoCAD, namun pada toolbar untuk annotation dan juga layers. Langsung saja. By the way, di sini sudah ada gambar pondasi, pondasi batu kali ya. Tapi fokus kita kali ini bukan pada pondasi batu kalinya atau bukan pada objeknya. Namun, fokus kita adalah pada cara untuk memberi label atau nama pada objek dan juga memberi ukuran atau dimension pada objeknya ya. Langsung saja kita buat pondasinya. Baiklah, setelah kita menggambar objek detail pondasi, sekarang saatnya kita untuk memberi keterangan atau memberi nama pada setiap objek yang ada pada gambar pondasi ini. Langsung saja kita ke menu label ya. Label. Atau untuk shortcutnya kita bisa menggunakan leader. Kita gunakan leader atau label ya. Setelah itu kita pilih objek yang akan kita beri nama. Di sini saya akan ke pasir uruknya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan lanjut atau kita akan langsung dialihkan ke multi-line text untuk penamaan dari objeknya ini. Langsung saja kita ketik di sini pasir uruk ya, sesuai dengan gambar dengan tingginya 10 cm. Langsung pasir uruk tinggi sama dengan 10 cm. Sudah. Sekarang
Selain kita bisa menambahkan teks, kita juga bisa langsung mengatur untuk jenis huruf maupun ukuran yang akan kita gunakan. Di sini saya tebali saja untuk hurufnya ya. Kemudian saya akan pilih di sini macam-macam hurufnya. Kita pakai pen script like semicolon. Di sini kita tekan enter. Di sini langsung saja kita klik ke arah luar dan jadi. Oke, itulah untuk memberi label ya atau memberi nama pada objek gambar. Sekarang kita akan lanjut ke objek gambar yang kedua, yaitu untuk objek unstamping. Unstamping ini kita ke mLeader dulu. Kemudian kita klik. Di sini kita pilih objek dari unstampingnya. Setelah itu kita tarik dan langsung saja bawa sini. Kita ke multiline teksnya, yaitu unstamping atau unstamping sama saja ya. Unstamping ini kemudian kita pilih hurufnya agar sesuai atau sama ya atau sejenis. Kita pakai untuk hurufnya juga sama seperti tadi, pen script consent. Kita klik dan untuk lebar huruf atau untuk ukuran huruf kita pakai. Setelah itu kita sudah ya untuk baiklah, itu dia untuk penamaan label pada objek unstamping. Sekarang kita tekan di luar bidang ya, di luar bidang multiline text tadi. Kita tinggal klik dan selesai. Selanjutnya kita akan mengarah ke pondasi batu kalinya. Kita ke mLeader lagi, tekan enter cukup. Kemudian kita pilih di mana kita akan meletakkan panah atau titik awalnya ya. Di sini saja, kemudian kita tarik. Kita klik di sini dan kita ketik untuk pasangan bata belah. Pasangan bata belah 1 pieces, 1 pieces bandeng 5 ps dibanding 5 ps. Dan jangan lupa kita ganti juga fontnya. Kita ganti juga hurufnya. Pen script like semicolon ya. Maaf, ini ternyata kita pakai yang pen script semicolon. Kemudian kita bold juga dia. Semicolon ini juga kita ubah ya supaya sesuai. Kita ke pen script semicolon. Sudah, kemudian ini juga kita bold. Baiklah, itu dia untuk pasir uruk, unstamping dan juga pasangan bata belah pada pondasi. Selanjutnya kita akan menuju ke label untuk tanah uruk dan juga yang lainnya. Langsung saja ya.
Nah, seperti yang kita lihat, untuk detail pondasi ini sudah lengkap ya, sudah ada arsirannya, juga sudah ada setiap rincian keterangan dari setiap detail pondasi. Karena itu, sekarang yang perlu kita lakukan adalah merapikan kumpulan leader sehingga lebih tertata dan lebih nyaman untuk dilihat ya. Langsung saja kita bisa memanfaatkan untuk line di sini pada menu leaders, tapi sebelum itu kita harus memilih untuk objek atau bisa kita katakan sebagai kumpulan leaders yang akan kita rapikan. Kita pilih, kemudian barulah kita pilih menu align pada leaders. Kemudian selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah memilih salah satu dari leaders yang akan dijadikan tumpuan. Kita klik saja, kemudian kita tarik dia ke atas dan klik. Nah, seperti yang terlihat sudah lebih rapi bukan? Yang tadinya ke arah kiri sekarang sudah sama rata. Selain align, pada menu leaders kita dapat melihat ada salah satu opsi add leaders yang dimana ini akan membuat leaders memiliki dua cabang. Ini akan berguna ketika ada dua elemen yang terpisah jarak, namun memiliki keterangan yang sama, dua elemen yang sama namun terpisah jarak ya, sehingga memudahkan kita agar tidak membuat atau mengetik jenis elemen ini dua kali. Kita tinggal add leader saja, kemudian kita pilih ke salah satu atau memang yang leaders yang akan diberi tambahan cabang untuk garisnya ya, tinggal kita klik dan akan muncul garis seperti ini. Kemudian kita tinggal arahkan saja ke objeknya dan klik. Tekan enter. Maka itulah dia untuk leaders yang memiliki dua cabang atau dua garis ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke tutorial untuk dimension. Namun sebelum itu kita harus membuat objeknya terlebih dahulu. Di sini ada sebuah gambar ya, bentuk trapesium yang kemudian terdapat setengah lingkaran di bagian sisi kanan dan juga dua lingkaran di bagian trapesiumnya. Di dalam trapesium ada lingkaran gitu ya. Jadi sekarang kita buat trapesiumnya terlebih dahulu. Kita aktifkan polyline. Setelah itu kita luruskan ini dengan gambarnya supaya rapi. Dan kita klik, kita tarik ke kanan sejauh 800. Enter. Kemudian ke arah atas itu 400. Dan yang ketiga di arah kiri sejauh 500. Enter. Dan terakhir kita tinggal klik tombol atau keyboard C dan enter. Nah, setelah itu kita akan membuat untuk bagian setengah lingkarannya ya. Ini saya move dulu dia supaya sedikit lebih dekat dengan objek gambarnya. Saya move ini dia ke sini. Nah, setelah itu kita akan lanjut untuk menggambar bentuk setengah lingkaran. Di sini menggunakan untuk modify draw yang menu arch. Di sini saya akan pakai untuk center, start, dan juga length. Sesuai dengan petunjuk yang ada pada arch ini, kita akan mulai pada titik tengah atau midpoint ya, senternya. Kemudian kita ke titik awal dan ke titik terakhir yaitu untuk panjang. Kita langsung saja klik arch dan kita pilih titik tengah, kita pilih midpoint ya. Kita tarik ke bawah dan kita tarik ke atas. Sudah. Untuk setengah lingkaran sudah jadi ya. Sekarang waktunya kita untuk menggambar dua lingkaran yang ada pada trapesium dengan masing-masing radiusnya 50 dan juga ada jari-jari 200. Kita langsung saja ke circle di sini.
circle. Untuk itu kita pilih ke radius dulu ya. Radius dulu ini. Ini kita klik saja di sini. Kemudian kita radius sejauh 50 dan enter. Nah, untuk lingkaran yang kedua kita akan menggunakan untuk circle yang center dan juga diameter. Ini kita pilih, kemudian kita klik di dalam gambar. Kita masukkan untuk diameternya 200 meter. Nah, sudah ya. Namun ini karena terlalu dekat, jadi saya akan move dia. Move yang lingkaran yang paling terakhir ini, yang terakhir kita buat ya, kita move dia ke sini. Dan klik. Setelah itu, kita akan lanjut untuk memberi ukuran pada masing-masing objek yang telah kita buat ini. Di sini kita ke annotate. Untuk dimension, di sini kita punya banyak. Ada linear, ada align, angular, arc length, radius, diameter, dan juga jog dan ordinate. Kita akan menggunakan mulai dari linear sampai dengan diameter ya. Langsung saja kita ke linear. Untuk linear ini kita akan pakai di sisi atas dan bawah pada objek ya. Kita tinggal klik dan kemudian kita ke titik terakhir, kita klik dan kita tarik. Kemudian ini kenapa kok kecil sekali gitu kan. Nah, kita bisa untuk teksnya ini kita besar ya. Kita pilih ke opsi teks, kemudian kita ke scale. Kita 20. Sudah. Itu dia untuk Baiklah, itu dia untuk ukuran yang menggunakan dimension linear. Sekarang kita akan menggunakan untuk yang align. Ini digunakan untuk objek yang miring ya. Kita klik di titik awal ini, kemudian kita tarik ke sini dan juga kita klik. Kita tarik ke sini dan muncullah ukurannya. Untuk teksnya kita akan atur nanti ya. Kita akan atur nanti untuk teksnya, ukuran teksnya maksud saya. Kita lanjutkan dulu untuk pemberian dimensi atau ukuran. Oh iya, saya lupa ini ada satu lagi linear di sini. Nah, sekarang waktunya kita klik dan klik. Kita tarik ke atas, ke bawah, terserah, tergantung ya. Tergantung posisi dari objeknya juga. Kemudian selanjutnya yaitu untuk dimension yang arc length. Arc length ini kita klik. Ini digunakan untuk dimension yang ini. Kita klik saja ini di sini dan kita tarik, maka ini sudah muncul untuk ukurannya ya. Baiklah, kita klik dan selesai. Setelah itu kita hanya perlu melanjutkan ke arch. Nah, setelah itu kita akan lanjut untuk dimension yang radius dan juga diameter. Yang diameter ini adalah lingkaran yang besar ya. Kita tinggal klik dan juga klik objeknya saja, maka ukurannya juga sudah keluar di sini. Klik dan ini dia untuk ukurannya. Kemudian kita akan lanjut ke objek yang terakhir,
yaitu untuk dimension radius. Kita tinggal klik objeknya juga. Sudah, dan inilah dia untuk radius dan juga diameter. Sekarang kita tinggal mengatur untuk besar huruf atau besar angkanya ya. Oh iya, ternyata di sini ada yang saya lupakan, yaitu untuk dimension yang untuk angular dan juga yang linear di sisi kanan trapesium. Jadi langsung saja kita ke linear. Kita klik ini dia. Dan kita klik juga. Kita tarik. Sudah. Setelah itu untuk yang dimension angular, kita klik ini menunya dan tinggal kita klik saja dua sisi yang ingin diketahui sudutnya, kita klik dan muncul. Baiklah, itu dia sudah muncul untuk sudutnya ya. Sekarang kita tinggal mengatur di bagian untuk teksnya. Di bagian untuk teks supaya mereka atau angka-angka ini lebih terlihat jelas begitu ya. Nah, selanjutnya untuk memperbesar ukuran huruf atau angka yang tertera pada setiap dimensi atau dimension, sekarang kita akan menuju ke dimension style dengan shortcutnya yaitu dim C atau dimension style ya, dim style, dan tekan enter. Kemudian kita tinggal ke modify. Nah, setelah itu di sini kan untuk tinggi teks itu tertera 5, maka dari itu kita akan menaikkan untuk tinggi teksnya menjadi 20 ya, dan oke. Kita close. Dan inilah untuk dimensionnya sudah terlihat bukan angkanya. Itulah dia tutorial untuk dimension style atau dimension atau pemberian ukuran terhadap objek ya dengan masing-masing jenis dimensionnya.